Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kepri Menyapa. Masih membahas terkait dengan peran fasilitas kesehatan dalam meningkatkan layanan kualitas layanan JKN atau program Jaminan Kesehatan Nasional bersama dengan Pak Ade. Nah, tadi Bapak udah menguraikan juga beberapa indikator yang memang menjadi standarnya nih untuk Vaskes ya, untuk memberikan layanan terbaiknya begitu ya Pak ya. Iya. Pernah ada nggak mungkin di wilayah Bintan ini Vaskes yang tidak memenuhi standar tersebut sehingga diputuskanlah mitranya begitu Pak? Ya, jadi kalau terkait ke tingkat kepatuhan ya kita istilahnya itu Ya. tingkat kepatuhan itu terkait dengan beberapa indikator yang mesti harus dipenuhi oleh Vaskes. Nah, kalau untuk terkait ke beberapa kriteria, maksudnya beberapa indikator itu pasti ada yang namanya tidak tercapai, namanya rapor ya hasil pasti ada yang merah, ada yang hijau gitu. Tapi bukan berarti itu saklek kita langsung putus kerjasama. Itu kita tetap memberikan evaluasi kepada Vaskes tadi terkait dengan hasil capaian mereka tadi. Jadi terkait untuk pemutusan ini, pemutusan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, itu kita sebenarnya tidak bisa secara sepihak. Secara sepihak ini maksudnya ini dari BPJS Kesehatan. Karena untuk pemutusan ini ada semacam tim lah istilahnya itu. Jadi karena kita di sini tidak hanya sendiri ya, maksudnya BPJS ini tidak hanya bergerak sendiri, juga ada peran pemerintah dan asosiasi Vaskes juga ya. Jadi kita ada yang namanya istilahnya itu tim credentialing dan recredentialing. Nah, jadi tim tadi itu terdiri dari seperti Dinas Kesehatan, kemudian kalau untuk rumah sakit itu ada Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kemudian juga ada asosiasi Vaskes klinik Asklin untuk yang klinik Pratama. Jadi kalau terkait misalnya ada indikator yang tidak terpenuhi, kita pasti akan untuk pertama kita hanya memberikan semacam feedback lah kepada Vaskes tadi untuk bisa meningkatkan atau memberikan komitmen mereka untuk bisa lebih baik ke depannya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang secara secara krusial itu bisa sangat merugikan, itu barulah sampai ke tahap pemutusan kerjasama melalui hasil diskusi dari tim credentialing dan recredentialing tadi. Oke, begitu. Nah, kalau untuk teknisnya itu Pak, apakah sampai BPJS mengatur nggak kira-kira? Bahwasanya kadang ada, misalnya nih kita berobat ya ke Vaskes pertama atau misalnya Vaskes lanjutan misalnya kan. Kadang ada alibi si tenaga medis ya, tapi ini kita tanda kutip ya Pak ya. Oh ini prosedur BPJS-nya nih seperti ini. Misalnya kita yang harusnya bisa efisien ya dalam melakukan antrian, tapi harus ke sini, nanti oh ya ke loket ini ya, nanti abis ke loket ini ya. Oh ya karena ibu pakai BPJS, ibu harus ini ya, harus bikin ini ya gitu. Apakah itu standar yang ditetapkan oleh BPJS sendiri atau bagaimana Pak? Kalau secara prosedur SOP ranahnya itu bukan masuk ke wewenang BPJS lagi ya, maksudnya ke internalnya manajemen Vaskes itu kita tidak sampai wewenang kita sampai ke arah sana. Yang pasti di sini yang namanya program JKN ini ada 4 pilar sebenarnya Mbak. 4 pilar ini ada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya, kemudian ada Vaskes yang memberikan pelayanan kesehatan, kemudian ada peserta JKN yang mendapatkan pelayanan, dan ada pemerintah sebagai regulator. Nah, kalau terkait ke regulasi-regulasi itu tentunya kita yang masih di bawah naungan negara ya, itu regulasinya masih bersumber ke atas, maksudnya itu adalah ke pemerintah seperti peraturan presiden, Permenkes, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke SOP atau prosedur, itu sudah bukan ranah BPJS lagi untuk mengatur. Itu tentu masuk ke istilahnya itu pengaturan dari manajemen internal dari rumah sakit sendiri. Tapi pada dasarnya kita tidak menginginkan atau tidak mengharapkan pada Vaskes ini berbelit-belit gitu. Berbelit-belit ini maksudnya adalah sekarang ini kan kita lagi menggalakkan ya, maksudnya itu transformasi digital ya. Transformasi digital ini kita dengan slogan mudah, cepat, dan setara. Jadi mudah, cepat, dan setara ini maksudnya adalah mudah itu bisa peserta ini gampang mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tadi seperti pada saat segmen pertama tadi ya, misalnya lagi di kota ini kita bisa berobat kemana aja gampang gitu. Jadi artinya kita memperluas jaringan kerjasama dengan Vaskes. Itu maksudnya mudah. Kemudian cepat ini artinya si peserta cepat mendapatkan pelayanan. Nah itu tadi salah satu inovasi kita melalui antrian online, melalui mobil JKN. Jadi peserta
sejak 1 bulan sebelum dia berobat itu sudah bisa daftar antrian di rumah sakit. Jadi nggak harus menunggu dulu nih, misalnya H-1 atau pada hari H baru mendaftar. Itu bisa maksimal sebulan sebelum dia melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk daftar antrian online melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, itu maksudnya cepat tadi. Nah, setara ini maksudnya itu tidak ada perbedaan diskriminasi. Jadi sebenarnya antara apakah dia pasien umum, pasien BPJS, atau pasien kelas 3, kelas 1, ataupun PBI, pegawai PNS, dan lain sebagainya. Jadi inilah maksud dari mudah, cepat, dan setara tadi. Kita tidak mengharapkan hal tersebut sebenarnya gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita boleh sedikit bercerita ya Pak Ade, Iya, ya, ini mohon maaf ya, maksudnya kita kan juga sering melihat informasi yang tersebar di media sosial, kemudian yang langsung, yang kita terdengar lah langsung seperti itu ya Pak Ade. Banyak beberapa komplainan yang memang menjurusnya sekarang katanya BPJS ada sedikit perubahan nih, di mana yang layanan kesehatan yang dilayani untuk yang si pengguna BPJS ini dibatasin seperti itu, atau misalnya nggak akan dilayanin, misalnya dia masuk hari ini itu nggak langsung ditindaklanjuti, tapi kayak karena sudah terpakai misalnya untuk berobat. Tapi kalau misalnya ada tindak lanjut, tindakan, nah itu besoknya seperti itu. Apakah memang seperti itu sekarang standar dan kualitas BPJS? Jadi kalau untuk pelayanan kesehatan ya pada dasarnya itu tidak ada perbedaan ya dengan yang sebelumnya, juga tidak ada regulasi baru. Artinya di sini pada saat si peserta ingin mendapatkan pelayanan itu selagi atas indikasi medis ya, kata kuncinya itu indikasi medis, dan telah mengikuti prosedur, itu mereka berhak mendapatkan pelayanan dalam program JKN ini tanpa iur biaya sedikit pun gitu. Jadi mungkin beberapa kasus ya, maksudnya beberapa kasus yang terjadi di lapangan, miskomunikasi yang sering itu adalah pelayanan gawat darurat ya. Nah, pelayanan gawat darurat mungkin pada saat ingin kasus, menurut kita ya namanya gawat darurat emergensi ini pasti persepsi orang berbeda-beda pemahamannya. Bisa jadi kita yang sebagai orang awam, anak yang sudah demam, yang masih demam 37 derajat misalnya, itu sudah darurat emergensi menurut kita. Benar. Tapi secara medis sebenarnya ada kriteria emergensi ini gitu. Nah, itulah yang sering terjadi miskomunikasi di luar atau di masyarakat tentang pelayanan emergensi ini, yang mungkin pada saat mereka, menurut mereka itu emergensi, dibawa ke IGD di rumah sakit, tapi secara kriteria emergensi secara medis itu menurut dokter belum termasuk ke kriteria emergensi. Makanya biasanya kalau terjadi kejadian seperti itu, dokter-dokter atau petugas di rumah sakit itu mengarahkan untuk balik dulu ke vaskes tingkat pertamanya, karena menurut mereka itu belum masuk ke kategori emergensi. Dan untuk terkait ke kasus kriteria emergensi ini itu sudah pada dasarnya itu sudah sudah ada regulasinya sendiri, itu di Permenkes 47 tahun 2018 kalau saya tidak salah. Iya, kalau nggak salah itu di Permenkes 47 tahun 2018, karena sering kejadian itu. Jadi ada 5 kriteria yang emergensi ini secara dasar ya, secara umum. Yang pertama itu ya yang mengancam nyawa dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua itu penurunan kesadaran, itu termasuk ke kriteria emergensi. Kemudian yang ketiga itu yang mengganggu jalan nafas, seperti kayak asma atau sesak. Nah, itu masuk ke emergensi. Kemudian gangguan hemodinamik, seperti pendarahan hebat dan lain sebagainya, itu termasuk ke emergensi. Dan yang kelima itu yang membutuhkan tindakan segera atau cepat gitu. Nah, itulah yang kriteria medis. Nah, kemudian tadi ada dari Mbak ini menyatakan ditunggu dulu ini. Nah, emergensi ini sendiri pun secara medis itu ada triase-triasenya. Karena saya memang mohon maaf bukan orang medis ya. Mungkin nanti mohon maaf kalau dari medis ada yang salah, tolong diralat. Karena secara umum itu ada triase-triase seperti triase zona merah. Kalau zona merah itu yang memang benar-benar harus segera ditangani. Kemudian ada yang zona kuning itu dia memang emergensi tapi masih bisa ditunggu. Kemudian ada zona hijau dan ada zona hitam. Kalau zona hitam itu yang memang sudah tidak bisa terselamatkan lagi, walaupun kasus emergensi tapi secara medis itu kayaknya sudah susah terselamatkan lagi gitu. Jadi yang paham itu tentu dokter dan tenaga medis di rumah sakit, dan mereka pun tentunya sudah ada ini ya kode etik ya dan sumpah sebagai profesinya. Pasti mereka akan menyelamatkan dulu mana yang menurut mereka prioritas, mana yang tidak, mereka lebih paham terkait itu. Tapi sejauh ini untuk masalah-masalah seperti itu
pasti banyak komplainan yang Ada, diterima begitu. pasti ada. Khususnya di Wilayah Bintan itu ada beberapa kali kita dihubungi baik dari rumah sakit atau dari peserta langsung. Tapi ya namanya ini kita tetap menjelaskan ke peserta ya, Ya. kalau memang itu tidak kriteria emergensi dan menurut dokter ya kadang nih mohon maaf lebih pintar kita daripada merasa dari Iya. dokternya sendiri gitu Oke. kan. Kadang menurut kita itu emergensi padahal secara medis itu belum termasuk ke kriteria emergensi. Emergency. Nah, tadi kan juga Pak Ade udah sampaikan ya bahwasannya memang kalau misalnya ada nih yang tidak terpenuhi standar dari vaskes-vaskes yang bermitra dengan BPJS, pastinya akan ada evaluasi karena itu juga akan Iya. berdampak ke BPJS sendiri begitu ya. Karena taunya masyarakat, oh aku udah bayar nih Iya, BPJS dapat kok. gratis, Iya. pelayanan gratis semua gitu. Dapat gratis tapi kenapa seperti ini layanan yang kuterima begitu ya Pak ya. Iya. Nah mungkin apakah ada standar atau mekanisme evaluasi yang sudah diterapkan si BPJS ini untuk memastikan vaskes ini sudah berada atau sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan? Jadi kalau evaluasi, nama evaluasi kita pasti rutin ya Mbak ya. Kalau evaluasi itu kita secara rutin, kalau yang melalui pertemuan atau secara offline itu biasanya per triwulan, per 3 bulan. Tapi setiap bulan kita tetap melakukan evaluasi atau feedback terkait dengan indikator-indikator tadi. Dan bahkan kita kerucutkan lagi per minggu. Per Iya. minggu misalnya yang paling sering itu kayak di rumah sakit antrian online misalnya. Oke. Ini baru sekian persen loh, itu jadi mereka bisa dapat gambaran sampai akhir bulan mereka sudah tercapai berapa gitu. Jadi kita tetap memberikan feedback dan evaluasi terkait dengan indikator-indikator tadi gitu. Oke, berarti antrian online ini masih masuk juga ya Iya. ke dalam Indikator kepatuhan. Karena ya namanya sekarang itu tadi kita kan sudah menggalakkan semua by digital ya, dengan transformasi digital yang salah satunya itu ya dengan antrian online, karena antrian online ini sebenarnya untuk menjawab keluhan-keluhan yang masuk selama ini. Contohnya antri lama kan Iya. sering ya dulu akhir-akhir berita lama sampai berjam-jam, bahkan Betul. ada meme-memenya antri pakai sendal dulu gitu kan Iya, iya, antrinya. Nah, itu untuk menjawab keluhan selama ini. Maka kita coba berinovasi melalui antrian online, melalui aplikasi mobile JKN. Kemudian juga seperti keluhan-keluhan misalnya ada dulu istilahnya itu kamar ini penuh loh. Iya. Nah, itu kita ada di antrian di mobile JKN itu bisa terlihat. Bisa terlihat itu kamar tersedia sekian, kemudian yang terisi sekian, jadi tidak ada lagi alasan rumah sakit, semua sudah transparan. Iya. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang kita push untuk membuatkan display monitor ketersediaan kamar di tiap rumah sakitnya gitu. Jadi misal Oke. kelas 3 ada sekian bed yang terisi sekian, jadi sudah jelas transparan bisa dilihat Iya. oleh peserta. Ini salah satu ini juga ya, maksudnya itu PR juga untuk BPJS bahwasanya memang di zaman serba digital ini harus kita terapkan nih sistem Iya. digital. Nah, sejauh ini bagaimana penerapan sistem digital yang sudah terlaksana atau teraplikasikan kepada vaskes-vaskes? Apakah memang sudah optimal, sudah efektif begitu? Karena yang kita tahu memang masyarakat ini, Pak, jangankan kita mau buka aplikasi Iya. begitu ya. Untuk buka misalnya m-banking saja mereka agak bingung gitu Iya, untuk yang orang-orang tua Ya, tapi zaman memang sekarang. yang namanya sebuah perubahan tentu butuh proses ya. Ya. Yang namanya perubahan tentu butuh proses, dan proses ini masih kita terus masih kita terus optimalkan. Memang kalau dikatakan sempurna belum sempurna. Ini masih dalam tahap proses menuju sempurna gitu. Tapi secara garis besar kalau dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang tadi kan ada 5 ya wilayah Iya. Tanjung Pinang, itu untuk Bintan ini termasuk yang cukup baik untuk progres pemanfaatan antrian online-nya dan digital, transformasi digitalnya. Karena memang mau nggak mau sekarang ini kita memang sudah, itu bukan kebutuhan lagi tapi keharusan kan. Iya. Untuk kalau mau sampai kapan kita nggak melek dengan teknologi gitu Betul. kan, mau itu ya mohon maaf jauh dari kota atau apa, mau sampai kapan seperti itu, mau nggak mau itu memang harus di push lah istilahnya ya kan. Karena ya memang mungkin kalau di Bintan atau mungkin di daerah lain yang belum terpapar itu, maksudnya belum terlalu saklek ya, kalau di kota itu sudah wajib. Kalau tidak menggunakan teknologi itu tidak bisa berobat. Oh gitu ya? Iya, mau nggak mau akhirnya mereka terbiasa kan, Pakai, dan akhirnya ya itu tadi semua jadi terbiasa. Jadi kalau tidak kita mulai, mau sampai kapan kita Iya. akan seperti itu. Tapi kalau untuk wilayah Bintan dan sekitarnya Kalau belum? wilayah Bintan itu kita masih berprogres lah, belum. Tapi kalau di kota itu beberapa vaskes FKTP-nya itu sudah mewajibkan. Jadi mau nggak mau pada saat mereka datang berobat
kalau nggak antrian online disuruh download dulu sama petugasnya. Oh, begitu Dibantu ya. tapi sama petugasnya. Oke, diarahkan Jadi begitu ya. setidaknya mereka ikut berkontribusi petugasnya, dan kedepannya kan mereka tinggal gampang, nanti besok kalau datang lagi tinggal dari rumah aja Iya, gini. betul. Kotanya ini maksudnya kota Tanjung Tanjung Pinang, Oh, iya, karena kan sudah kita ya. wilayah bicaranya masih di Kepri. Iya, Gitu. oh. Kalau di Batam apalagi, sepertinya sudah saklek. Oke gitu ya. Atau mungkin ada gimana ya aksi dari si BPJS ini tadi kan untuk mengedukasi nih. Tadi kalau untuk kota kan diarahkan sama petugasnya. Apakah di Bintan seperti itu Sama, juga? sama. Kadang bahkan beberapa FKTP kita atau Vaskes kita sudah bikin semacam poster atau pengumuman di informasi itu, berobat harus antrian online sudah diinikan, dan kadang dibantu juga oleh petugas dari Vaskes tadi. Iya. Nah itu penerapannya seperti apa sih Pak Ade? Maksudnya saya agak lebih ingin tahu lebih detail ya terkait dengan mobile JKN ya iya, namanya mobile mobile JKN. Jadi pas kalau misalnya kita antri sebulan sebelum, nah itu kalau misalnya pada saat harinya itu kita datangnya itu nggak di jam yang sudah ditentukan, itu bagaimana? Karena yang saya tahu kalau nggak salah itu harus check in dulu ya. Iya, Nah check itu in. bagaimana Iya, benar. prosesnya? Jadi gini, kalau untuk antrian early itu tadi kita mendapatkan apa ya, informasi atau estimasi kapan kita harus datang. Misalnya contohnya pada saat kita melakukan antrian online nih untuk mendaftar antrian, kita dapat nomor 10 misalnya. Sementara Vaskes buka jam 4 sore misalnya. Kalau yang klinik ya, mungkin anggap jam 4 sore mereka baru buka. Nah, jadi kita dengan antrian 10 ini kita bisa melakukan estimasi berapa lama loh kita harus datang gitu. Nah, kalau dengan seperti itu kita kan sudah tahu nih, kita tidak perlu menunggu lama lagi. Kalau misalnya pada saat kita sudah di Vaskes tidak perlu menunggu lama lagi untuk bisa mendapatkan pelayanan atau ketemu konsul dengan dokternya gitu. Iya. Nah, kalau untuk ketersediaan dokter dan jam-jam waktunya itu memang sudah disesuaikan dari Vaskesnya begitu ya. Kalau kan Iya. kalau kita mau ambil antrian itu kan kita pilih Sudah ada nih ya pilihnya dokternya, itu tuh. jamnya. Jadi itu ada semacam sistem aplikasi yang diupdate oleh Vaskes Iya. pada saat mereka tergantung dengan jadwal praktek dokter dan jadwal jam bukanya gitu. Jadi aplikasi mereka itu mereka ajukan ke kita, nanti kita dari pihak BPJS akan melakukan approval. Nah, itulah langsung terkoneksi ke mobile JKN tadi. Jadi langsung terbaca di jam sekian dokternya ini loh, jam sekian Tersedianya ada dokternya ini. begitu ya. Oke, kita bisa tahu dan nggak perlu capek-capek begitu ya Pak ya. Iya. Bisa dari rumah bisa kita Iya. kita bisa sesuaikan Sesuaikan jadwalkan estimasi waktu kedatangan kita nantinya. Iya, oke, terima kasih Pak Ade. Dan mungkin di penjelasan selanjutnya akan kita dengarkan begitu ya Pak Ade ya, di segmen terakhir nanti setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kepri Menyapa. Kembali Anda menyaksikan program Kepri Menyapa, pemirsa masih bersama kami, masih juga bersama dengan Pak Ade Ramadona ya, terkait dengan BPJS atau Program Jaminan Kesehatan Nasional, di mana memang BPJS ini terus ya bersinergi, terus membenahi ya Pak ya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu tadi, begitu ya. Iya. Apalagi dengan zaman yang serba digital ini memang harus kita mendukung nih digitalisasi begitu ya untuk meningkatkan kemudahan dan pelayanan terbaik begitu ya Pak Ade ya. Iya. Mungkin dari sekian banyak yang sudah dilakukan oleh BPJS Kabupaten Bintan nih khususnya, pasti ada tantangan dan rintangan yang dihadapi, apalagi untuk wilayah Bintan ini terbagi ke beberapa pulau yang dipisahkan oleh jarak yang memang jaraknya itu lumayan begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ade bisa spill kepada kita pemirsa bagaimana rintangan dan tantangan yang sudah dihadapi jadi Pak Ade. kalau terkait ke tantangan dan rintangan ya pada dasarnya sebenarnya kalau untuk wilayah Kabupaten Bintan ini secara umum atau secara garis besar ya alhamdulillah sebenarnya kalau dikatakan tantangan pasti ada ya. Tapi terkait dengan koordinasi ataupun dengan pihak eksternal yang terjalin selama ini, saya rasa untuk Bintan ini sudah sangat baik artinya
sangat banyak mendapatkan support dari pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri gitu. Kemudian kita kan juga sebenarnya untuk program JKN ini ada istilahnya itu apa ya, capaian UHC. UHC ini Universal Health Coverage. Jadi itu standar secara nasional, standar nasional berapa sih penduduk yang sudah terdaftar atau sudah masuk ke dalam program JKN ini. Oke. Nah, angkanya itu target secara nasional itu di angka, kalau di tahun lalu itu 95%, dan di tahun sekarang itu sudah di angka 98%. Oke, mencapai Minimal, 100 ya. penduduk itu sudah harus minimal terdaftar 98%. Dan alhamdulillahnya untuk Kabupaten Bintan sendiri, karena Pemdanya sangat support, mereka komitmen. Pemda sangat berkomitmen untuk mencapai angka 98% ini, dan itu sudah tercapai di tahun ini untuk UHC Kabupaten Bintan. Cuma tantangannya itu adalah kalau yang namanya UHC ini artinya adalah jumlah penduduk yang sudah terdaftar. Tapi tantangannya itu adalah apakah 98% ini aktif semua? Nah, ini jawabannya tentu tidak. Jadi ada lagi standar atau indikator dari pemerintah pusat untuk tingkat keaktifan itu di setiap kabupaten kota atau wilayah itu, atau termasuk provinsi juga, itu di angka minimal 80%. Nah, untuk Kabupaten Bintan sendiri yang sebelumnya sudah tercapai di angka 80%, tapi karena adanya penonaktifan dari peserta segmen penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh Kementerian Sosial, dan juga ada kenaikan jumlah penduduk, maka angka ini agak sedikit turun. Jadi sekarang ini per 1 Juli ini angka tingkat keaktifan untuk Kabupaten Bintan itu di 79%. Nyaris sedikit satu turun. Kenapa bisa turunnya nih? Nah, itu tadi karena ada penonaktifan secara besar-besaran dari Kementerian Sosial tadi. Penonaktifannya ini terjadi kenapa gitu? Nah, kalau informasi dari instansi terkait atau dinas sosial ini sepertinya salah satunya adalah sedang pembersihan data di Kementerian Sosial. Jadi yang sebelumnya menggunakan data SIG-NG sebagai database penerima bantuan, sekarang ini kalau saya tidak salah itu akan beralih ke data DTSEN kalau tidak salah ya. Apa itu DTSEN itu data terpadu sosial ekonomi apa gitu. Mohon maaf saya nggak hafal karena itu memang ranahnya di dinas sosial, Kementerian Sosial. Jadi yang dulunya itu ada data P3KE, data SIG-NG, sekarang digabung jadi satu. Data BPS ada lagi kan, badan statistik. Nah, sekarang itu disatukan semua data itu. Nah, itulah mungkin salah satunya kemungkinan, tapi dan juga cleansing data. Jadi makanya beberapa wilayah kabupaten kota itu sangat drastis penonaktifan yang ditanggung oleh pemerintah pusat dari Kementerian Sosial gitu. Makanya yang berdampak salah satunya adalah Kabupaten Bintan sini yang sekarang di angka 79%. Dan juga salah satu kontribusi terbanyak selain dari yang penonaktif tadi juga adalah peserta mandiri menunggak. Nah, ini karena untuk Kabupaten Bintan sendiri, atau mungkin memang rata-rata lah, ini bukan di Bintan saja, di beberapa hampir semua wilayah Indonesia itu segmen yang paling tinggi tingkat nonaktifnya itu ya segmen mandiri tadi. Artinya di sini yang peserta atau warga yang mendaftar secara mandiri membayar iuran setiap bulan tapi menunggak. Nah, ini salah satu tantangan kita bagaimana untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada warga, jangan sampai nanti ingat BPJS pas lagi butuh saja, pas lagi sakit gitu. Nah, setelah itu ya mohon maaf menunggak. Gitu. Tidak mungkin ada konsekuensinya nggak Pak kira-kira kalau untuk peserta yang menunggak ini? Kalau peserta mandiri yang menunggak ini tentu ada sudah diatur ya regulasinya di Perpres 82 tahun 2018 itu bagi yang menunggak itu akan dikenakan denda pelayanan istilahnya. Jadi denda pelayanan ini terhitung 45 hari sejak dia melunasi tunggakan ke depannya. Kalau dirawat inap di rumah sakit maka akan dikenakan denda pelayanan. Jadi denda pelayanan ini hanya berlaku kalau dirawat inap di rumah sakit. Iya, terhitung 45 hari. Jadi pada saat misalnya nih kita menunggak, kalau untuk mengaktifkan kembali itu cukup melunasi tunggakan. Nah, pada saat kita melunasi tunggakan itu otomatis kartu langsung aktif ya. Itu bisa digunakan. Tapi ada konsekuensi terhitung dari aktif atau melunasi tunggakan tadi 45 hari ke depan. Kalau misalnya dirawat inap di rumah sakit itu akan kena denda pelayanan. Istilahnya denda pelayanan ini perhitungannya itu 5% dikali jumlah bulan tertunggak dikali dengan biaya tarif inasi bijis di rumah sakitnya gitu. Dengan maksimalnya ada batasan, maksud itu maksimal jumlah menunggak itu 12 bulan.
jadi misalnya nih kalau menunggaknya sudah bertahun-tahun, tetap secara sistem itu dihitung 12, 12 bulan. dan maksimal tunggakan itu di angka 30 juta. Jadi kalau Oke. misalnya secara sistem perhitungannya sudah di atas itu tetap maksimal hanya 30. Pernah ada sampai 30 juta itu denda? Saya rasa belum pernah. Paling ya sekitar 2 jutaan, 1 Oke. jutaan. Tapi itu lumayan juga loh, Pak. Iya, makanya yang sering kejadian keluhan di masyarakat itu adalah ya mungkin memang yang pada saat orang yang menunggak ini ya memang lagi butuh ya, maksudnya Iya. itu lagi sakit baru melunasi tunggakan. Otomatis dirawat kan, maksudnya Iya. langsung dirawat inap. Dan jadi mereka sering keluhan atau lapor ke kita itu, saya sudah lunasi tunggakan loh, kok di rumah sakit disuruh bayar lagi. Iya. Nah itu sebenarnya adalah yang disuruh bayar itu denda pelayanan Oke. tadi, konsekuensi atas mereka yang menunggak membayar iuran. Oh begitu. Nah itu salah satu informasi yang penting Iya, juga ya makanya Pak. jangan menunggak. Jadi Jangan menunggak ya. karena ya memang BPJS atau program JKN ini yang namanya asuransi sosial ya. Artinya di sini dengan apa ya? Mungkin kita bisa membandingkan dengan asuransi swasta. Ya. Asuransi swasta yang namanya, kalau asuransi swasta kan itu komersil ya, pasti ada keuntungan. Kalau ini BPJS atau program JKN ini adalah asuransi sosial di mana dengan iuran yang sangat minim bisa mendapatkan pelayanan sebesar-besarnya. Mungkin sebagai analogi dengan kelas 3 saja hanya 35.000 per bulan, kita bisa mungkin ya mohon maaf orang yang bisa cuci darah setiap sekali seminggu itu sudah sangat terbantu Iya. loh gitu. Nah, Iya. artinya di sini ada subsidi silang. Subsidi silang ini antara yang sehat membantu yang sakit dari iurannya tadi atau antara yang mampu membantu yang tidak mampu Tidak dalam mampu. hal iurannya tadi. Oke begitu. Itu analoginya seperti itu Iya, ya Pak Ade ya. jadi ya kalau misalnya kita ya mungkin yang kayak pegawai yang dipotong gajinya setiap bulan ya alhamdulillah kalau sehat ya kita jangan, saya aja nggak pernah loh ya alhamdulillah nggak pernah pakai BPJS, artinya kita alhamdulillah sehat selalu ya. Iya. Artinya gaji yang dipotong atau iuran yang dibayarkan itu untuk membantu peserta lain atau saudara kita yang membutuhkan. Oke begitu ya. Berarti untuk yang para penerima manfaat BPJS yang sebelumnya itu ditanggung pemerintah, yang datanya tiba-tiba ternonaktifkan dari Kemensos itu ya Pak Ade, ya, Iya. begitu mereka juga harus bayar tunggakan atau enggak begitu ya? Enggak, jadi kalau misalnya mereka statusnya adalah penerima bantuan iuran, kalau sudah nonaktif itu mereka tidak akan ada tunggakan. Oke. Mereka cukup mendaftar ulang, mulai dari nol lagi. oke. Kalau mereka mau mendaftar ulang sebagai peserta mandiri itu mulai dari nol. Dari Tapi nol tidak ada gitu tunggakan ya. sejak dinonaktifkan tadi. Oke, begitu ya Pak Ade, luar biasa. Terima kasih informasinya. Mungkin di sesi terakhir ini closing statement dari Pak Ade, mungkin harapan dan kesimpulan yang bisa kami dapat dari Pak Ade, silakan. Yang pastinya di sini closing statement ya. Yang pastinya terima kasih ya buat pemerintah Kabupaten Bintan atas koordinasi dan kerjasamanya selama ini yang sudah terjalin sangat cukup baik ya, mulai dari pemerintah daerah, instansi OPD dan kementerian lembaga terkait khususnya di wilayah Kabupaten Bintan itu sudah sangat terjalin dengan baik komunikasi kita dan kerjasama kita dalam mendukung program JKN ini, karena yang namanya program JKN ini tadi 4 pilar tadi itu ini tidak hanya bebannya itu di pundak BPJS. Ini program negara yang mesti kita mesti tetap sustain, mesti tetap berjalan, karena ya di balik yang di balik pemberitaan negatif dan lain sebagainya tentu juga banyak manfaatnya. Tidak kita pungkiri sangat banyak sekali warga masyarakat Indonesia sendiri yang sudah sangat terbantu dengan program kehadiran JKN ini. Satu itu tadi yang setiap minggu harus mencuci darah, berobat operasi jantung dengan biaya ratusan juta, kemoterapi ratusan juta, itu sangat terbantu sekali dengan mereka. Apa kabar kalau tidak ada dulu program JKN yang dulu Askes ya hanya bisa dinikmati oleh pegawai gitu, dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia gitu. Jadi kita berharap program ini tetap terus berjalan, tetap mengharapkan dukungan dari semua stakeholder, karena ini memang bukan pundaknya di BPJS sendiri, yaitu tadi 4 pilar di mana Pemda atau pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai regulator ya, kemudian Vaskes sendiri. Nah, Vaskes ini sebagai pemberi pelayanan, kita juga berharap ya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan program JKN ini. Kemudian juga dari sisi peserta sebagai penerima manfaat, ya kita berharapnya itu tadi bisa rutin membayar iuran setiap bulannya. Jadi jangan sampai nanti pada saat ingat BPJS pada saat lagi butuh atau lagi sakit saja, tapi tetap membayar rutin setiap bulan gitu. Dan tentunya kita berharap yang namanya program ya pasti ada butuh saran dan masukan kalau misalnya ada yang
perlu diperbaiki. Kita tidak menutup diri, silahkan sampaikan saran dan masukannya ke kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Ade. Luar biasa ya, sangat informatif. Bahwasanya agak sedikit terbuka nih untuk masyarakat, terutama kita juga nih ya Pak Ade ya. Bahwasanya memang ada berita-berita yang agak simpang siur nih, bisa terluruskan kesalahpahaman itu dengan adanya informasi dari Pak Ade Ramadana. Begitu. Terima kasih Pak Ade sudah Sama-sama. hadir bersama kami di Kepri Menyapa pada siang hari ini.